Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pecinta dan penggemar kajian kitab Al-Aqidah yang kita ambilkan dari syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, dan semua para pemirsa dan penonton dan seluruh para pecinta kegiatan ataupun program ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kebiasaan baik kita akan murojaah ataupun mengevaluasi terkait dengan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Ini masih tema yang sama terkait dengan taslim itu, yaitu kita menerima tunduk kepada hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Terakhir kita sampaikan bahwa memang bahwa akal yang sehat akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan dalil itu selama-lamanya itu. Artinya selama akal Anda sehat, selama itu pula dalil itu tidak akan bertentangan dengan Anda gitu. Tapi ketika Anda menemukan di satu titik ternyata akal Anda bertentangan dengan dalil, maka yang dipersalahkan dalil Anda, curigai diri Anda gitu. Jangan curigai dalil. Ini kadang-kadang yang disalahkan dalilnya. Enggak, dalil itu sudah baku dan kebenarannya absolut, mutlak. Akal kita ini kan namanya manusia ini akalnya terbatas Bisa saja tidak mampu untuk sampai ke situ. Maka dikatakan di sini bahwa li'anal aqla ma'an naqli lahu taqatun wa lahu hududun. Karena akal jika berhadapan dengan dalil itu memiliki kekuatan dan batasan gitu. Tokohnya itu kekuatannya itu terbatas dan kemampuannya terbatas dan tidak bisa menjangkau secara maksimal semuanya. Makanya ketika kita menemukan sesuatu yang sepertinya nggak bisa kita pahami, udah taslim aja, udah nyerahkan diri kita kepada Allah, selesai urusan itu. Gitu ya. Maka terakhir dikunci oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq itu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, statement beliau mengatakan apa? Fa idza salimal insanu istaraha katsiran wa araha. Apabila seorang manusia itu benar-benar tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia akan istirahat, dia akan tenang, istirahatnya akan banyak, wa araha, dan dia akan membuat orang lain istirahat. Gitu. Karena dia nggak ada lagi pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian dikatakan wa ma yaridu 'alaika minal mu'aradat imma an tadfahu bil bayinat wal hujjat al kashifah li zaifitil kasyubahat al waridah. Dan tidaklah datang kepadamu dari beberapa bantahan-bantahan, maka engkau bisa menolaknya dengan bayinat, dengan bukti-bukti dan hujah-hujah yang sangat terang untuk li zaifitil kasyubahat al waridah, untuk mengoyak dan untuk membantah ataupun untuk menghancurkan syubhat-syubhat yang datang tersebut ini terakhir bahasan kita pada waktu itu, ini dia. Dan ini nanti setelah ini kita akan masuk ke tema baru kita Artinya tema baru maksudnya episode barunya, tetapi judulnya itu juga karena ini panjang judulnya ini. Kenapa harus panjang Pak Ustadz? Karena memang ini taslim ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Ini nih prinsip yang harga mati lah kalau kita bahasa orang kita ini Wa lam yatahayya dzalika liqillatil ilmi fadfa'hu bihadzal asl. Kalau kau nggak punya ilmu untuk menolak syubhat-syubhat yang begitu sangat banyak, yang merusak taslimmu, yang merusak ketundukanmu, kepatuhanmu kepada Allah Subhanahu wa Rasulnya, maka tolaklah syubhat-syubhat itu dengan asal gitu. Apa kaidah asalnya? Kaidah asalnya yaitu Qul amantu billah wa rasuli. Katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna syaitana yulqi wasawisa fin nufus. Karena syaitan itu senantiasa kerjaannya adalah melemparkan waswas, memasukkan, menyisipkan, mencelupkan wasawis, yaitu waswas, rasa waswas fin nufus dalam jiwa manusia. Begitu. Makanya kita ini Makanya kita ini harus benar-benar istiqamah di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena syaitan ini senantiasa aja
Jadi begitu kita dapat syubhat yang nggak bisa kita cerna, nggak bisa kita pahami ya karena kelemahan kita, nggak ketiadaan ilmu misalkan, ya udah amantu billahi wa rasulih, selesai urusan. Ya, yang menurut kita bertentangan, nggak ada yang bertentangan. Ya, tidak pernah bertentangan akal yang jernih, akal yang sehat bertentangan dengan dalil sampai kiamat. Nah itu dicatat itu. Ya, taib itu yang saya kira terakhir pembahasannya. Dan ini kita akan masuk ke pembahasan baru dalam episode yang lanjutan ya, maksudnya terkait dengan pembahasan taslim juga. Jadi ini saya nggak tahu episode yang keberapa di judul ini gitu ya. Semoga semuanya para pemirsa nggak bosan ya mengikuti kegiatan ini, karena belajar agama itu dia dipuji secara zatnya. Jadi kita belajar agama itu mau paham enggaknya kita udah dapat pahala, itu kelebihannya. Ya, mau kita paham atau enggak kita udah dapat pahala. Sementara kalau ilmu dunia kita belajar ilmu kimia, ilmu fisika misalkan begitu ya. Itu pertama secara zat dia tidak dipuji. Yang kedua dia harus supaya kita dapat pahala itu harus kita niatkan untuk apa kita belajarnya. Kalau ini kita dengan mujaradul ta'allum aja kita udah dapat pahala. Belum lagi kalau kita niatkan untuk dakwah ilallah, untuk mencerdaskan manusia, mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Wah, pahalanya itu bejibun ya. Istilahnya itu melipat gandakan pahala di atas pahala gitu. Ya, karena belajar ini aja udah pahala. Mau paham kita mau enggak gitu. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu itu untungnya berlipat-lipat gitu. Tapi masalahnya kan orang menganggapnya itu kalau enggak materi kayaknya enggak paten Pak Ustadz. Itu pula kan. Kalau enggak duit enggak paten Pak Ustadz. Ya kalau udah kayak gitu ceritanya ya gimana lagi coba. Kalau orang yang mengejar akhirat dia akan tundukkan dirinya untuk mau hadir dan duduk di majelis ilmu. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir al-Barraq hafizahullah tabaraka wa taala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila al-jannah wa yub'iduhum minan nari illa dallahum alaihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkan umatnya ke sorga dan menjauhkan umatnya dan menjauhkan mereka umat dari neraka illa dallahum alaihi, kecuali Rasul telah menunjuki mereka di atasnya. Ini sebenarnya penegasan bahwa tidak ada hal yang sebenarnya tidak jelas dalam Al-Quran dan pun dalam hadis. Sudah dijelaskan tidak ada hal yang samar gitu. Nabi SAW tidak wafat kecuali agama ini sudah sempurna. Allah tahu, Allah maha mengetahui bahwa dalil yang ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat itu, atau ada khilaf, ada 3 pendapat, ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.239, ada yang mengatakan 6.241. Nggak ada ceritanya 6.666 ayat, itu nggak ada. Itu. Jadi kita nyari ayatnya sekitar 300-an dari mana pula itu lagi kan. Yang benar itu 6.236. Ada khilaf kecil, khilafnya kecil. Ya, 6.236, ada yang mengatakan 6.239, ada yang mengatakan 6.241. Jadi khilafnya itu kecil gitu ya. Jadi nggak ada sampai 6.666. Coba aja hitung sendiri kalau nggak percaya gitu. Ya. Jadi Al-Quran kan ada jumlah ayatnya, dihitung aja coba. Gitu ya. Nah, itu dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kutubus sittah kah, dalam kutubus tis'ah kah, atau dalam kutub arba'ata asyar atau samaniyata asyar itu Allah paling mengetahui perkara ini. Udah cukuplah untuk kepentingan agama manusia sampai akhir zaman. Itu dia. Karena kan produksi dalil udah nggak ada. Kan dalil udah nggak diproduksi lagi, artinya nggak ada lagi keluar dalil kan. Al-Quran pun udah mentok begitu aja, ya. Hadis pun begitu aja tinggal. Hanya memang para ulama ruang istihad itu terbuka sampai hari kiamat. Tapi kan istihad juga harus dalil. Jadi bukan hanya istihad semata kan. Harus dalil istihad mereka ini dibangun di atas dalil. Kalau itu mah sampai hari kiamat juga terbuka. Tapi tidak semua orang bisa dianggap istihad kan. Enggak semua orang berhak untuk beristihad gitu. Ya. Artinya para ulama yang memang mumpuni dan ulama yang berkompeten lah, yang memang bisa untuk legal lah istihadnya begitu ya. Taib.
Jadi Nabi SAW tidaklah meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkan umatnya ke sorga dan menjauhkan mereka dari api neraka, kecuali Nabi udah tunjuki umat itu, udah ngasih tahu ini loh, begini loh, ini yang mendekatkan ke surga, ini yang menjauhkan dari api neraka, gitu ya. Jadi semuanya udah jelas. Wala taraka amran yahtajuna ilaihi fi dinihim illa bayanahu. Dan Nabi juga enggak meninggalkan satu perkara yang notabene mereka butuh kepada perkara itu dalam agama mereka, kecuali Nabi udah jelasin, gitu loh. Ya, jadi udah semuanya udah terang menerang. Maka kan Abu Dzar mengatakan tidak ada sayap burung yang terbang, ya, di atas awan sana yang di situ ada kebaikannya, kecuali Nabi udah jelasin apa situ rahasianya, apa kebaikannya. Udah jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, syaitan mendatangi salah seorang kalian, lalu syaitan berkata, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula man khalaqa rabbaka, sehingga syaitan akhirnya mengatakan, siapa yang menciptakan Rabbmu? Kalau udah sampai di situ, bagaimana nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasihat ustadz kita, kiai kita, guru kita Nabi Muhammad SAW, fa idza balaghahu falyasta'id billahi waliyantahi. Kalau dia sampai di titik itu, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia berhenti. Dia mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini syaitan. Dan hendaklah dia berhenti. Karena waswas syaitan itu begini muncul dalam hati. Ini kan semua sesuatu ini ada yang nyiptain. Kan gitu ya. Nggak mungkin ada ini, pasti ada yang menciptain. Nggak mungkin ada itu, kecuali ada yang menciptain. Semuanya ada yang menciptain. Nah, syaitan masukkan terus, kejar. Jadi ada macam silsilah ya, semacam seri begitu ya. Yang menciptakan ini ada, ini. Ada tasalsulnya, ada semacam semacam urutannya gitu kan. Ini menciptakan ini. Nah, pada akhirnya sampai satu titik, syaitan akan bilang ke manusia, coba siapa yang menciptakan Rabbmu? Kalau begitu, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan dia hendaklah berhenti. Kenapa? Karena Allah itu laisa lahu bidayah. Karena Allah SWT itu tidak memiliki permulaan. Nggak kayak manusia, ada permulaan dan ada akhiran. Maka dikatakan kan Nabi SAW yang menafsirkan ayat Allah SWT, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awalu, kata Nabi, laisa lahu bidayah. Dialah Allah SWT yang al-awwal. Dialah yang maha pertama. Maksudnya apa? La bidayah, tidak ada permulaannya. Huwal akhiru laisa ba'dahu syai'. Tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Ya. Huwal awalu, ya. Huwal awalu laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Huwal awal. Jadi tidak ada permulaannya. Kalau manusia kan ada permulaannya. Gitu ya. Wal awwal wal zahir. Dia yang al awal laisa lahu bidayah, wal zahir laisa lahu nihayah. Tidak ada nihayahnya, tidak ada penghabisannya. Allah Azza wa Jalla mewujud, ya. Kemudian wal akhir, ya. Wal awwal wal akhir wal zahir laisa fawqahu syai'. Tidak ada yang di atasnya sesuatu apapun. Wal batin walaysa dunahu syai', dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sampai di titik itu, siapa yang menciptakan ini, sampai menciptakan Rabbmu, maka kita katakan hendaklah dia berhenti. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla laisa lahu bidayah. Ya, karena Allah Azza wa Jalla wal awwal wal akhir, itu satu. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu ya begitu. Kalau Tuhan nggak begitu, ada kisahnya gitu ya, ada awal-awalannya gitu. Itu nggak berhak berarti diibadai. Itu ciri-ciri Tuhan yang batil. Itu aja udah. Ya, itu ciri-ciri Tuhan yang batil. Gitu ya. Taib. Jadi terkadang muncul ya was-was seperti itu. Was-was seperti itu muncul. Yuk coba dong, menciptakan ini siapa? Menciptakan ini siapa? Kita tahu kan, ciptakan ini. Terakhir akan muncul syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan Rabbmu? Akan begitu. Maka ini kita harus berhenti dan selesaikan bahwa kita berlindung kepada Allah dan ini udah selesai. Ya. Wa fi lafzin akhar, di lapis yang lain, itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ya ini dikeluarkan ya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin akhar, di lapas yang lain, falyaqul amantu billahi wa rasulih. Hendaklah dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fahal ba'da hadza waswasun, apakah setelah waswas ini ada lagi waswas yang lain? Ini waswas yang paling tertinggi. Apa dia? Syaitan mencampakkan ya, memasukkan waswasnya dalam hati manusia, siapa yang menciptakan Rabbmu. Maka kalau sudah sampai di titik itu, kita bagaimana nasihat Nabi?
hendaklah dia mengatakan falasta'id billahi wa la yantahi, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan selesai. Atau dia mengucapkan amantu billahi wa rasul, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa hubungannya Pak Ustadz dengan ini semuanya? Hubungannya was-was tadi itu terkait dengan taslim. Kalau kita sudah taslim, menyerah dan tunduk kepada Allah Rasulnya, udah selesai. Allah mengatakan wal awal, ya udah dia al-awal. Ya berarti laisa lahu bidayah kan? Ya begitu ya. Laisa lahu bidayah. Fahal ba'da hadzal waswas. Apakah ada waswas setelah hal ini? Ada waswas. Ini waswas yang paling tertinggi. Fa in warada 'alaika fadfa'hu bi sur'atin bi ilajin nabawi. Kalau datang kepadamu hal yang seperti ini, maka tolaklah dia dengan pengobatan dengan cepat, dengan pengobatan Nabi tadi. Apa kita katakan? Berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Atau kita katakan amantu billahi wa rasul, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Faqati'ul waswas, maka memutuskan waswas, wala tastarsil ma'ahu, dan tidak akan terus-menerus waswas itu. Artinya, tadi kan obatnya kalau sampai ketemu kayak gitu, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu, maka kan kita berlindung kepada Allah kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita selesai. Atau kita katakan amantu billahi wa rasul, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan. Kalau ada yang datang kayak gitu, obati dengan ini tadi. Ya. Faqati'ul waswas, maka memutuskan kalau udah kita baca ini tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau amantu billahi wa rasulih, maka akan selesai, hilang itu waswas seperti itu. Wala tastarsil ma'ahu, dan dia tidak akan terus-menerus bersamanya. Waswas itu akan lenyap, akan hilang, akan buyar, entah pergi kemana gitu. Wa turku tafkir, jangan kau tinggalkan pemikiran kayak gitu. Tinggalkan pemikiran kayak gitu yang waswas kayak gitu. Tinggalkan. Wa qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari syaitan. Syaitan bisa aja kita tambahkan syaitan rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Fa innaka idza tafakkarta fihi zada. Kalau engkau memikirkan terus yang kayak gitu-gitu, siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan Allah begitu, akan tambah lagi syubhat yang lain akan datang. Wa tami'a syaitanu fika, dan syaitan pun suka kepadamu. Li'annahu wajada indaka qabiliyatan lil waswas. Karena syaitan mendapatkan ruangan karena engkau menerima waswas itu. Fa inna li'annahu wajada indaka qabiliyatan, karena syaitan mendapatkan penerimaan darimu terhadap waswas itu. Tapi kalau waswas itu langsung kita cut, langsung kita hentikan dengan cara apa? Mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, ya, a'udzubillahi minasyaiton, amantu billahi wa rasulih, selesai. Dan tinggalkan itu. Gitu dia. Kita lihat. Ini apa hubungannya dengan taslim? Ini akan kita lapisi lagi keterangannya nanti setelah ini insyaallah. Wanzur ila imani sahabi alladhi wajada mithla hada. Lihatlah, perhatikanlah olehmu terhadap imannya salah seorang sahabat yang menemukan seperti ini dalam hatinya, waswas tadi. Ya. Faja'a mad'uran yatadhammar. Datang dia kepada Nabi dalam keadaan takut. Yatadhammaru, dalam keadaan mengeluh, dia mengeluhkan. Wa yaqul, dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhadisu nafsi bi syai' ma law ukhira minas sama'i ahabbu ilayya min atakallama bihi. Ya Rasulullah, sungguhnya aku uhadisu nafsi, yakni aku bercerita dalam diriku, artinya dalam hatinya. Bi syai', dengan sesuatu. Ma law ukhira minas sama' ahabbu ilayya, yang kalau dijatuhkan itu, aku dijatuhkan dari langit, itu lebih aku sukai daripada aku bicara dengannya. Artinya dicampakkan aku dari langit, aku lebih suka dicampakkan dari langit daripada bicara yang kayak ginian. Nah gitu kan.
Jadi Nabi pun dengarnya bagaimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Alhamdulilladzi radda kaidahu ila waswasah. Segala puji hanya milik Allah yang menolak gangguan syaitan ataupun tipu daya syaitan hanya kepada waswas saja. Artinya yang seperti itu waswas doang, nggak ada hakikatnya yang kayak gituan, nggak bener apa yang dihembuskan atau diwaswaskan oleh syaitan itu tidak benar. Maka kata Nabi, alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah yang telah menolak kaidahu, tipu daya syaitan kepada waswas doang. Artinya itu waswas doang, nggak ada yang kayak gitu. Itu hanya waswas ya. Itu tidak ada yang seperti itu. Ini ya hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Abbas. Gitu. Wa qala fi hadisin akhar, dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, kalau di dalam hadis ini kan Imam Ahmad dan Abu Daud ini, Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Kemudian alhamdulilladzi radda kaidahu ila waswasah. Kalau di hadis lain dikatakan dzaka surihul iman, itu adalah iman yang paling nampak. Itulah iman yang paling jelas gitu. Kalau udah sampai pada titik itu tadi, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu. Gitu. Itu adalah surihul iman. Tapi kita surihul iman jangan stop di situ ya. Artinya jangan berlanjut, maksudnya harus di stop di situ. Dan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau qul amantu billah wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amantu billahi wa rasulihi, begitu. Wal muradu karahatu hadzal waswas. Maksudnya membenci waswas seperti ini. Wa bughdhuhu wal khawfu minhu, dan dia benci dan dia takut terkena dengan waswas ini. Wa hadza nabi'un minal iman, ya. Dan ini tumbuh dari iman. Artinya, kenapa Nabi SAW mengatakan kepada orang yang timbul dalam hatinya itu, siapa yang menciptakan Allah itu timbul dalam hatinya, itu kata Nabi, kenapa sampai begitu? Itu kan sorehul iman, itu iman yang paling nampak, iman yang paling jelas gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya kebencian dia terhadap waswas seperti ini. Ya, kebencian dia dan takutnya dia terjatuh ke dalam perkara seperti. Dan ini muncul, kenapa bisa muncul? Karena iman. Fa biqadri imanil abdi wa quwwatihi yakunu mauqifuhu min tilkal afkari wal wasawis. Maka dengan kadar keimanan seorang hamba dan kekuatannya, itulah menjadi sikapnya dari semua pemikiran-pemikiran dan waswas tersebut. Jadi kalau imannya kuat, dia akan segera menolak waswas itu. Tapi kalau imannya lemah, ini yang bisa ketarik lagi ke waswas berikutnya. Wa hadza kulluhu yarji ila taslim. Ini semuanya bisa kembali kepada taslim. Menyerah. Fa syubhatin au fikrin au khatirin au qaulin yu'aridul haqqa fa huwa batil. Maka syubhat apa saja, pemikiran apa saja, khatirin atau lintasan apa yang terlintas dalam hati, atau perkataan-perkataan yang membantah ataupun yang menentang kebenaran, maka itu batil semua, titik. Batil semua. Artinya kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan dalil, ya ala fahmi salafil ummah tentunya, maka semuanya itu adalah kebatilan. Itu aja udah. Jangan kemana-mana lagi gitu. Ya. Wa hadzal mabda'u ismatun lil muslim, dan prinsip ini merupakan penjagaan terhadap semua muslim. Ini penjagaan, dan prinsip ini termasuk ismatun, penjagaan kepada setiap muslim, min katsirin minasyurur wasyubhat wadhalalat, dari kebanyakan syurur, kejahatan-kejahatan, dan syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan. Dengan dia punya prinsip apa? Prinsipnya bahwa semua itu kita harus benar-benar yakini semua yang bertentangan dengan kebenaran adalah kebatilan. Itu aja udah. Nggak ada yang nggak ada yang tengah-tengah gitu, yang nggak ada abu-abu. Kalau nggak hak ya batil, kalau nggak batil ya hak, gitu aja. Gitu aja. Nggak ada yang lain-lain. Jadi apa hubungannya Pak Ustadz dengan pembicaraan kita ini? Pembicaraan kita ini tadi bahwa kalau orang yang nggak taslim itu, nggak dia menyerah dan tunduk kepada Allah Rasulnya, kadang-kadang was-was itu masuk gitu loh. Tapi kalau dari awal dia udah punya sikap, udah punya mental baja gitu ya, terkait dengan perkara ini, bahwa semua yang bertentangan dengan dalil saya tolak, ya, semua yang bertentangan dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah itu adalah kebatilan dan harus saya tolak. Dengan demikian maka dia akan teramankan dari syubhat-syubhat seperti ini. Tapi masalahnya kadang-kadang memang kita ini nggak taslim kali, taslim kita ini masih dipertanyakan gitu. Yang nggak totalitas dalam bertaslim, dalam kita menerima dan tunduk kepada Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fataslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam mu'tasimun ya lil muslim amama kulli batilin. Maka taslim, ketertundukan dan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu mu'tasim, itu ibaratkan benteng. Ibaratkan benteng, ibaratkan pagar lil muslim, bagi setiap muslim, amama kulli batilin, di semua, ya, di depan atau di hadapan semua kebatilan. Wa kulli mujadilin, dan di hadapan semua orang yang mujadil, orang yang mendebat, atau di depan semua orang yang membantah. Gitu dia. Jadi kita udah taslim kepada Allah Rasulullah, selesai itu urusan gitu. Contoh ini bidah, kata Nabi bidah. Kalau memang benar hadisnya sahih tentang bidah, ya udah terima aja udah. Masalahnya manusia ini kenapa kadang-kadang ya, kalau hukum yang diatur atau dibuat oleh manusia itu kita sukanya taslim gitu. Kita suka, kita nggak debat, ya udah itu kan memang ketetapannya kita terima gitu kan. Itu kan SE-nya ada, surat edarannya gitu kan. Kita biasa aja. Tapi kalau udah bicara agama, Allah dan Rasul yang bicara, ini kadang-kadang kita komentari. Itu dia kan. Padahal kalau hukum makhluk, kita ini ridho, kita ini senang. Giliran hukum Allah dan Rasulnya, ini yang berbahaya. Hati-hati ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an dalam perkara ini. Jadi ketika dia punya prinsip bahwa semua yang bertentangan dengan kebenaran adalah kebatilan, baik itu syubhat, pemikiran yang terlintas dalam hati segala macam itu, maka sesungguhnya itu akan membantu dia ya untuk selamat dari semua perkara-perkara syubhat, ya, dolalat dan sebagainya. Dan taslim kepada Allah dan Rasulnya itu pagarnya, itu merupakan pelindungnya ya terhadap setiap muslim di depan semua kebatilan dan di depan orang-orang yang suka bantah, orang-orang yang suka ngeyel, gitu ya. Fala yu'ta li aqlihi al-hurriyata allati tusamma hurriyatul aql, maka dia tidak memberikan kepada akalnya kebebasan yang disebut dengan hurriyatul aql, kebebasan akal. Kebebasan akal itu ada batasannya. Kebebasan akal itu ada rambut-rambutnya. Jadi bukan kebebasan yang tanpa batas. Jadi kebebasan itu terukur, kebebasan itu terevaluasi, kebebasan itu ada batasannya gitu. Bukan kebablasan. Mana ada di dunia ini bebas? Nggak ada. Oh ini bebas, acara bebas. Acara bebas itu pun ada kaitannya. Kan gitu. Semuanya ada kaitannya ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walaysa hurriyatan lil aql, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan bagi akal. Bal ubudiyatun li syaitan, itu namanya ubudiyah li syaitan, yaitu peribadatan kepada syaitan. Ketika Anda mendewakan akal Anda, ketika Anda mengutamakan akal Anda, ya ini namanya bukan kemerdekaan akal, ini justru ubudiyah li syaitan. Itu ubudiyatun li syaitan, itu ubudiyah, peribadatan kepada syaitan. Hati-hati. Oh ini saya cerdas Ustaz. Kecerdasan Anda itu Allah yang kasih, dan kecerdasan Anda itu terbatas juga. Gitu loh. Makanya udah, kalau Anda punya akal yang sehat, jangan selisihi dalil, jangan selisihi Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikuti saja, itu menunjukkan Anda orang yang cerdas. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi kemerdekaan akal itu justru itu akan
yang disebut orang-orang kan ya huriyatul akal ya, kemerdekaan akal, kebebasan akal. Itu justru ubudiyah li syaitan, peribadatan kepada syaitan. Wa khurujun an ubudiyatillah, dan itu keluar dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyakun hadzal aslu ala balika, hendaklah ini prinsip ini di dalam di dalam pikiranmu, di dalam perhatianmu ya. Bal itu adalah pikiran ya. Hendaklah itu menjadi pemikiran kita, menjadi hal yang benar-benar kita letakkan dalam pemikiran kita bahwa segala yang bertentangan dengan dalil, nah itu kebatilan. Dan tidak ada kebebasan akal yang sebebas-bebasnya. Pasti ada batasannya, ada rambu-rambunya yang justru itu sebagai bentuk daripada kemerdekaan akal atau kebebasan akal. Nah, kalau akal dibebaskan semua dalam perkara hal, itu sebenarnya adalah ubudiyah li syaitan jadinya. Itu peribadatan kepada syaitan, bukan lagi ubudiyah kepada Allah. Maka di sini dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barrak. Faqullu ma yukhalifu al-haqqa alladhi ja'a 'anillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa batilun minal wahlatil ula. Maka semua yang menyelisihi kebenaran yang dibawa oleh yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kebatilan dari hentakan pertama. Gitu ya, luar biasa ini. Semua yang menyelisihi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu kebenaran dari semenjak awal gitu, dari titik pertama, dari hentakan pertama. Walaysa bilazimin an yakuna al-insan indahul qudrah ala tazyifi syubhat. Ya. Nah, ini dulu kita selesaikan. Jadi intinya semua yang datang dari Allah dan Rasulnya yang notabene ya itu menyelisihi kebenaran. Semua yang menyelisihi kebenaran yang datang, kebenaran itu telah datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebatilan. Minal wahlatil ula, dari hentakan pertama, dari detik pertama udah. Walaysa bilazimin an yakuna al-insanu indahul qudratu ala tazyifi syubhah. Dan bukanlah sebuah kemestian bahwa manusia itu harus memiliki kemampuan untuk membongkar habis yang namanya syubhat. Untuk membongkar, untuk melihat kepalsuan syubhat, enggak. Al-muhim, yang penting apa? Annal haqqa indahu sabit. Yang penting bagi dirinya adalah kebenaran itu selalu tegak pada dirinya. Yang namanya al-haq, kebenaran pasti ada. Al-haq dalam dirinya itu tegak. Apa al-haq? Al-haq itu adalah, kebenaran itu maksudnya adalah semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu ditolak. Ala fahmi salafil ummah tentunya, itu ditolak. Gitu. Semua yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah ditolak siapapun yang mengatakannya. Fama yudda'a anna hadha yu'ariduhu fahu mardudun madfu'. Maka apa yang diklaim, apa yang dikatakan bahwa ini bertentangan, ya, bertentangan dengan kebenaran, maka parhuwa mardudun, maka dia itu ditolak. Madfu'un itu ditahan, ya. Mardud itu ditolak, madfu' artinya sama sebenarnya, ditahan, ditolak. Fa'tasim bil haqqi, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengan kebenaran. Wasbut alaihi, dan teguhlah engkau di atasnya. Watrah kullama khalafahu, dan campakkanlah semua yang menyelisihi kebenaran. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barrak mengatakan, wa ahbabtu an uakkida ala hada, dan aku suka untuk menguatkan ya, untuk menguatkan ala hada dalam perkara ini. Fa innahu yanfa'ul al-muslim wa yurihu balahu 'inda wurudi syubhat ala qalbihi. Maka apa yang akan ditakkid atau apa yang akan dipertegas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak ini akan memberikan manfaat bagi seorang muslim dan akan mengistirahatkan pikirannya atau akalnya ketika datang syubhat di dalam hatinya. Dengan dia begini sikapnya, maka syubhat dalam hatinya akan apa? Akan tertolak, akan bisa dibantah dan akan bisa di counter atau di cut semuanya. Begitu dia. Apa itu? Faqad infataha 'alan nasi abwabu syarrin fi hadzal asri mumatsilatun fi wasailil i'lam. Dan telah terbuka kepada manusia, kata Syekh tadi kan, aku suka untuk menguatkan kepada dalam perkara seperti ini karena ini menguatkan, memberikan manfaat kepada seorang muslim dan membuat istirahat pikirannya ketika datang syubhat di dalam hatinya. Ini Al-Imam Al-Kabir, Al-Iman Al-Kabir, ya, dalam kitab Al-Iman Al-Kabir juga, dan juga dalam kitab Miftahu dari Salah. Intinya Syekh ingin menjelaskan, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, bahwa apa yang beliau sampaikan sebelumnya ini bentuk penegasan dan penguatan dari beliau. Maka dengan demikian kita lebih kuat dan akan lebih tenang pikiran kita ketika berhadapan dengan syubhat. Jadi kita tidak lagi abal-abal dalam menghadapi syubhat. Jadi kita sudah punya
nggak kaleng-kaleng lah gitulah kira-kira ya dalam menghadapi syubhat gitu ya. Karena kata beliau, faqad imfataha ala nasi abu syarrin fi hadal asr. Karena telah terbuka ya kepada manusia ya pintu-pintu keburukan di masa ini. Mumassilatun fi wasailil i'lam, dan itu tergambarkan ya atau tergambarkan dan terlihat di dalam sarana-sarana komunikasi dan informasi. Wasailil i'lam, dalam sarana prasarana komunikasi dan informasi. Wa bisyabakatil ankabutiyah, dan dalam jaringan ankabutiyah, jaringan laba-laba. Maksudnya jaringan laba-laba ini internet gitu. Syabakatul ankabutiyah. Fahya wasailu azimatil athar fil khairi wasyarri. Itu sarana-sarana itu ya, khususnya teknologi lah, ya teknologi komunikasi dan informatika dan sebagainya itu merupakan sarana-sarana yang memiliki andil yang besar atau pengaruh yang besar ya di dalam kebaikan dan keburukan. Lihat saja orang yang bisa memanfaatkan internet dengan baik, apa yang terjadi? Maka dia bisa mendulang kebaikan dan pahala yang banyak. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan internet dengan baik, maka apa yang terjadi? Maka dosanya bertambah setiap hari dan dia semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ya, satu sisi teknologi juga bermata dua gitu kan. Pandai-pandailah kita untuk memainkan dan menghadapinya. Walakin aksaru matas tusta'mal fi syarr, tetapi kebanyakan teknologi itu dipakai untuk keburukan. Ya ada kebaikan, tapi kalau kita mencoba untuk membuatnya apple to apple gitu ya, ternyata memang keburukan itu lebih banyak digunakan. Sekarang teknologi-teknologi yang dibuat dalam dunia militer misalkan, ya kebanyakan yang digunakan itu untuk kejahatan kan. Seperti yang kita lihat di negeri Palestina, di jalur Gaza. Itu kan uji coba senjata-senjata yang dibuat oleh orang-orang kufar kan. Untuk menghancurkan kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Itu dia. Jadi satu sisi wasail ataupun sarana-sarana komunikasi telekomunikasi lain itu berdampak dalam kebaikan dan keburukan. Tapi kebanyakannya itu dipakai untuk keburukan. Li'anna aktsara nasi ala ghairi huda. Karena kebanyakan manusia bukan berada di atas petunjuk. Fakun ala hadarin mimma yutrah fi hadil wasail. Maka hati-hatilah engkau ya dari apa yang diutrah, dari apa-apa yang diposting lah, yang dimasukkan ya di dalam sarana-sarana ini. Faqad asbahan nasu fi fitnatin mudlahimmatin. Manusia telah masuk pada fitnah yang menghilangkan akal. Mudlahimmah artinya fitnah yang sangat gila, yang luar biasa gitu ya. Fakullun yastati an yatakallam bima yurid. Semua orang mampu bisa berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Al-mulhid, orang ateis, al-mubtadi' dan mubtadi' pelaku bidah. Waladhi yantasib ila sunnah, dan yang dan orang yang bergabung ke sunnah, semuanya bisa. Fa inna minal muntasib li sunnah man tasarrabat. Ya, artinya si mulhid bisa bicara ya tentang apa saja yang dia inginkan karena ini fitnah. Ya, dengan teknologi, dengan gadget yang dia miliki. Wal mubtadi' juga. Waladhi yantasibu li sunnah, dan orang yang tergabung atau masuk ke dalam sunnah juga bisa terkena. Jadi bukan orang yang sudah mengenal sunnah itu aman dari fitnah ini, bisa. Fa inna minal muntasibina li sunnah man tasarrabat ilaihi afkarun wa tawajjuhatun ya wa tawajjuhatun ya fayahmiluha wa yahmilu liwa'aha ya. Maka dikatakan maka sesungguhnya minal muntasibin, orang-orang yang bergabung ataupun menasabkan dirinya ke sunnah, man tasarrabat ilaihi, yang orang-orang yang telah masuk ke dalamnya pemikiran-pemikiran ya, wa tawajjuhan ya, tawajjuh ya, arahan-arahan ya, fayahmiluha, dan membawanya pemikiran-pemikiran dan arahan-arahan itu, wa yahmilu liwa'aha, dan dia membawa benderanya juga gitu. Orang-orang yang merasa dirinya bergabung dengan sunnah, dinasbahkan kepadanya sunnah, itu pun kadang-kadang bisa terkena, bisa masuk ke dalam dirinya pemikiran-pemikiran dan arahan-arahan yang seperti tadi, yang sesat itu tadi. Nah, maka bagaimana? Fayahmiluha, dan dia membawa kesesatan itu, waliwaha, dan bendera-bendera kesesatan itu, fayasiru waliyadzubillah, maka jadilah ia, dan kita berlindung kepada Allah, da'iya fitnah, maka dia menjadi da'i atau penyeru kepada fitnah. Sawa'un mimma yata'allaq bil i'tiqadat aw bisulukiyat, sama saja yang terkait dengan perkara akidah atau terkait dengan akhlak.
Jadi sebagian Ahlussunnah wal Jamaah yang notabene dia membela sunnah justru pun ikut terlibat ataupun ikut terkena syubhat-syubhat ataupun terkena masalah hal yang dapat menyesatkan orang. Dia pun bisa tersesat gara-gara kayak gitu kan. Dan ini sangat berbahaya, ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini pengaruh apa? Pengaruh teknologi. Jadi teknologi itu bermata dua. Ada yang bisa menguntungkan dan bisa membahayakan. Hati-hati ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu wa lam yaqna bi taslimi fahmuhu hajabahu muramuhu an khalisi tauhidi wa safil ma'rifati wa sahil iman." Beliau mengatakan begini, maka barang siapa yang mencari ilmu yang dilarang darinya untuk mengilmuinya, artinya mencari ilmu yang dia notabene dilarang untuk mengilmuinya, dilarang untuk mengetahuinya. Walam yaqna bi taslim, dan dia belum puas dengan mentaslim, dengan dia menunduk kepada Allah. Walam yaqna bi taslimi, dan dia belum puas dengan taslim pemahamannya. Pemahaman dia dengan taslim itu belum puas gitu. Dia kan sudah taslim, dia sudah menyerah tunduk kepada Allah, tapi belum puas juga pemahamannya. Gitu. Ada orang kayak gitu ya. Maka apa yang terjadi? Hajabahu muramuhu, maka akan terhalangilah apa yang dicarinya itu dari. Jadi hajabahu muramuhu, yang pencariannya itu justru menghalangi dirinya dari kemurnian tauhid, ya, wasafil ma'rifah, dan kemurnian pengetahuan, wasahil iman, dan sahihnya iman, benarnya keimanan. Artinya ada orang-orang yang memang mencari ilmu yang dia dilarang untuk mencari ilmu itu. Dan ada orang yang nggak puas ya pemahaman dia dengan sekedar taslim, dia ingin lebih dari itu lagi. Sebenarnya kita taslim selesai gitu kan. Terkadang kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting kita menyerah dan tunduk kepada Allah Rasulnya. Sebagai manusia nggak, dia nggak mencukupkan diri. Dia harus tahu yang mana lagi. Akhirnya gara-gara kayak gitu sikapnya, apa yang pencarian dia terhadap suatu hal tadi itu menghalangi dia justru dari kemurnian tauhid, dari kemurnian pengetahuan, dan juga benarnya iman. Nah, selengkapnya kita lihat ini ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hadza bayanun li athari adami taslim. Ini merupakan penjelasan terhadap pengaruh ya ketiadaan taslimnya, atau tidak dia menyerah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man roma yakni tolaba. Siapa yang roma artinya tolaba, siapa yang mencari atau menuntut. Ma hudira anhu ilmuhu, yakni hajaba anhu wa muni'a min ilmihi. Yang dihalangi dia ya dan dicegah dia dari mempelajarinya, dari mengilmuinya. Artinya kan ada beberapa pengetahuan yang nggak bisa kita jangkau memang, dan kita dilarang. Contoh, kita berbicara tentang kaifiyatus sifat, kaifiyah ataupun bagaimana sifat itu kita nggak tahu kan, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dilarang kita. Kita hanya disuruh untuk mengimaninya, kemudian memahami maknanya, udah gitu kan, dan menetapkannya tentu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada kita dituntut untuk apa? Untuk mencari bagaimana kaifiyatus sifat, bagaimana turunnya Allah ya. Allah turun dua iman, selesai gitu loh. Jangan dicari-cari bagaimana turunnya. Gitu. Justru hal-hal yang seperti ini menghalangi dia daripada ilmunya. Terhalang dia dari ilmu yang lain tentunya. Walam yaqna bi taslim, dan juga dia tidak puas dengan sekedar taslim. Bahwa kasirul i'tirad was su'al, maka dia banyak pertanyaan dan banyak sanggahan. Gitu. Masalah seperti contoh, lima khalaqallahu hasyarat. Kenapa Allah menciptakan serangga? Lima khalaqallahu hadil mu'diyat. Kenapa Allah menciptakan gangguan-gangguan ini? Lima khalaqallahu nasa hada damimun wa hada qasir. Kenapa Allah ciptakan orang ini jelek, orang ini pendek? Walima adalla man adalla minal khalqi. Kenapa Allah menyesatkan orang yang sesat dari makhluk ini? Walima agna hada wa afqara hada. Kenapa Allah jadikan ini orang kaya dan ini orang miskin? Bitasaulat an hikamillahi bitakdiratihi. Tentang pertanyaan-pertanyaan tentang hikmah-hikmah Allah dalam ketetapannya. Pafi nafsihi i'tirad, itu dalam dirinya sesungguhnya sedang ada i'tirad, yaitu pembangkangan. Ini berbahaya sekali ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu ya. Waktu kita sudah berakhir ya. Untuk episode ini kita selesai, dan kita akan lanjutkan di episode yang akan datang insyaallah tabaraka wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.